Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di wawancara Indo Progress TV. Saya Mas Ayu. Saya akan memandu diskusi terkait solidaritas kepada Haris Azhar dan juga Fathia yang dimana saat ini dituduh melanggar pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 nomor 19 tahun 2016 terkait Undang-Undang Transaksi Elektronik di mana Haris Azhar dan Fathia melakukan diseminasi terkait penelitian soal penempatan ekonomi politik militer di Papua, kasus Intan Jaya. Pada kesempatan sore hari ini, tengah hadir di tengah-tengah kita sosok yang luar biasa dan juga sahabat saya, ada Mbak Umi Ma'rufah. Beliau adalah aktivis Walhi Riau dan juga anggota Front Nahdien untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik. Baik, langsung saja. Mbak Umi Ma'rufah ini adalah salah satu peneliti lapangan menyoal ekonomi politik penempatan militer di Papua, kasus Intan Jaya, di mana penelitian tersebut mengakibatkan adanya Haris Azhar dan juga Fathia dikriminalisasi. Saya ingin bertanya kepada Mbak Umi, sebenarnya gimana sih kondisi ekonomi politik dan juga aktivitas di Papua? Silahkan Mbak Umi. Oke, baik. Terima kasih, Dek Ayu. Jadi, kalau kita bicara tentang kondisi ekonomi politik di sana, mungkin saat ini bisa dibilang masih cukup mencekam ya. Kita sebenarnya di sana itu juga cukup tertutup karena media juga banyak yang tidak bisa masuk dan sebagainya untuk apa yang jadi di sana. Tapi kita bisa lihat dari beberapa media yang ada, misalnya Jubi, bahwa saat ini penempatan militer di sana juga masih banyak terjadi gitu, dan menimbulkan konflik antar masyarakat dengan militer ini. Kami juga di dalam studi kami lakukan 2021 adanya penempatan militer, pos-pos militer, penerjunan ribuan aparat di sana itu kemudian berdampak pada timbulnya korban jiwa, korban kecelakaan gitu ya, dan pengungsian besar-besaran masyarakat Papua gitu. Jadi kondisinya mungkin bisa dibilang belum aman dari operasi militer yang terjadi di sana gitu. Juga yang kami waktu itu fokuskan penelitian kami lokasinya itu memang di Pegunungan Tengah, khususnya di Kabupaten Intan Jaya, Papua, Provinsi Papua gitu ya. Bukan di Papua Barat. Jadi beda tuh Provinsi Papua dan Papua Barat. Nah, jadi kalau berbicara tentang situasi Papua memang cukup mencekam ya, mungkin sampai hari ini gitu. Yang kita tahu memang di sana banyak sekali terjadi konflik militer yang dilakukan baik itu oleh ya pelakunya mulai dari TNI, Polri, kemudian juga dari masyarakat Papua yang mengatasnamakan TPNPB gitu ya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Nah, yang kemudian berakibat pada banyaknya terjadi pengungsian, kemudian jatuhnya korban jiwa, sampai ada yang meninggal dari mulai usia muda sampai tua gitu ya. Dan kemudian juga tidak adanya penegakan hukum yang benar-benar dilakukan gitu ya terhadap para pelaku atau mereka yang menjadi pelaku penembakan atau penganiayaan yang dilakukan di sana gitu. Jadi ya berlalu begitu saja gitu. Padahal sangat banyak sekali korban yang jatuh. Nah, saya ingin mungkin konteks yang bisa saya sampaikan di sini sebagai salah satu yang waktu itu terlibat dalam penelitian bersama gitu ya, Koalisi Bersihkan Indonesia, yang mana itu terdiri dari beberapa organisasi masyarakat sipil
di Koalisi Bersihkan Indonesia itu ada Walhi, ada Kontras, YLBHI, dan lain-lain kawan-kawan semuanya itu turut berkontribusi juga dalam memberikan data atau laporan yang mereka punya gitu untuk menambah untuk menjadi referensi dari kajian yang kita buat waktu itu. Kajiannya memang berfokus pada relasi penempatan militer terhadap bisnis ekonomi politik yang ada di Papua begitu. Jadi waktu itu memang kita melihat penerjunan militer, aparat militer ya baik TNI maupun Polri di Papua itu memang sangat masif dilakukan. Banyak sekali, mungkin aku pengen share aja ya PPT-nya, boleh nggak? Biar aku nggak salah nanti kira-kira aku nyebutin apa gitu kan. Ekonomi politik penempatan militer di Papua. Nah, jadi latar belakangnya adalah adanya pelabelan teroris terhadap KKB atau OPM. KKB ini kelompok kriminal bersenjata atau OPM, Organisasi Papua Merdeka, istilahnya. Kalau KKB itu istilah yang disematkan pada mereka yang menjadi militer, orang Papua militer yang itu disematkan oleh TNI atau Polri. Gitu. Nah, jadi adanya pelabelan teroris itu yang waktu itu dilontarkan oleh Mahfud Menteri Kemenkopol-Hukam ya, yang kemudian berakibat pada penambahan jumlah pasukan di Papua dengan operasi militer yang sangat banyak juga gitu. Paling tidak ada 2032 aparat TNI dan Polri yang sudah dan akan ditempatkan di beberapa penjuru di Papua berdasarkan laporan Tempo dan Kontras. Ini waktu itu ya tahun 2021, jadi kajian kami memang waktu itu tahun 2021. Mungkin ini 2 tahun setelahnya bisa jadi lebih banyak lagi. Kemudian di tahun 2021 saja ada sejumlah 3.609 prajurit TNI non-organik yang sudah dikirim ke Papua. Ini berdasarkan pernyataannya Dr. Yemo. Dan untuk tujuan diadakannya penempatan TNI Polri di Papua itu diantaranya ada pengamanan polsek, pengamanan konflik sosial, pengamanan perbatasan RI Papua Nugini, dan pengamanan PT Freeport Indonesia. Ini tujuan yang waktu itu disampaikan oleh, kalau tidak salah itu Polri lewat surat balasan yang dikirim oleh Kontras. Waktu itu Kontras meminta data begitu. Nah, dia menyebutkan, dan ini beberapa tujuan yang mereka sebutkan di dalam surat tersebut gitu. Adapun korbannya setidaknya ada 63 kasus kekerasan militer TNI Polri terhadap 304 warga sipil Papua. Nah, kita ingin melihat motif ekonomi politik dalam operasi militer di Papua tersebut gitu. Nah, kemudian juga kita menggunakan landasan teori yang pernah ditulis oleh George Yunus Adicondro. Ada 3 kaki bisnis militer. Yang pertama bisnis institusional militer, di mana bisnis ini dia menempatkan atau dia perusahaan itu merupakan perusahaan di bawah payung yayasan atau koperasi yang didirikan oleh institusi militer atau polisi. Gitu. Kemudian yang bisnis kaki kedua, bisnis non-institusional militer, itu adalah via perekrutan dan penempatan purnawirawan dan perwira aktif militer di berbagai perusahaan milik keluarga aparat atau konglomerat sipil. Kemudian yang untuk kaki ketiganya adalah bisnis kelabu militer. Ini cakupannya lebih luas lagi dia, karena dia bisa berupa pemalakan, biaya proteksi dari perusahaan, perdagangan senjata ilegal, perdagangan narkoba, perdagangan pekerja seks, sampai perdagangan flora dan fauna langka gitu. Nah, jadi kita melihat ada nggak sih 3 bisnis ini yang kemudian melatar belakangi terjadinya operasi militer atau juga penempatan militer yang ada di Papua itu gitu. Baik Mbak Umi, berarti kondisinya di sana sangat mengerikan sekali ya Mbak? Ya, jadi waktu itu memang kebetulan Intan Jaya itu sedang panas, sedang terjadi konflik diakibatkan oleh adanya penembakan beberapa masyarakat sipil dan juga terbunuhnya satu pendeta Yeremia yang dia juga dia jadi tokoh masyarakat di
sana sering menyuarakan hak-hak masyarakat Papua, dan waktu itu juga itu jadi isu besar karena dia dibunuh juga tanpa ada pengadilan, diadili siapa yang pelakunya ini. Gitu. Berdasarkan pemaparan yang disampaikan Mbak Umi itu tadi kan menyampaikan bahwa TNI dan Polri ditempatkan di sana gitu. Nah, apakah dari temuan kawan-kawan koalisi peneliti ini ada atau menemukan kepentingan kelompok elit tertentu di Papua tersebut, Mbak? Oke, kalau aku berbicara tentang kepentingan elit atau orang tertentu ya yang dianggap mungkin dia berpengaruh juga, terutama di tubuh militer sendiri, ya beberapa nama yang mungkin sudah cukup familiar gitu ya yang kita dengar, salah satunya Luhut memang muncul dalam publikasi kami ini. Aku mungkin bisa langsung loncat ke sini. Ini yang di blog Wabu ya. Nah, jadi mungkin gini ya alurnya. Di Intan Jaya, bisnis militer yang kami lihat itu kan kita menggunakan data spasial ya. Jadi kita lihat ada berapa banyak konsesi atau HGO ya industri ekstraktif di sana skala besar gitu milik perusahaan yang ada di Intan Jaya. Kemudian dari situ kita lihat kedekatannya dengan pos-pos militer di sekitarnya yang sudah ada, dan juga beberapa pos yang sekiranya itu yang secara secara paksa lah ya digunakan oleh para militer. Lalu juga setelah itu kita lihat di dalam tubuh perusahaan itu sendiri ada nggak dia memiliki relasi dengan beberapa tokoh militer gitu. Nah dari situ kita akhirnya melihat di sini setidaknya ada 2 perusahaan yang kemudian menunjukkan bahwa di dalam tubuh perusahaan itu ada 1, 2, 3 orang yang merupakan dulunya mungkin purnawirawan, juga ada juga BIN dan sebagainya. Nah pertama mungkin kita lihat di Blok Wabu. Jadi Blok Wabu ini adalah satu lokasi tadinya milik Freeport, PT Freeport Indonesia yang terletak di dekat di Hitadipa ya, di Intan Jaya itu. Blok ini tahapnya masih eksplorasi. Dia memiliki cadangan emas sekitar 116 juta ton dan potensinya kurang lebih 8,1 juta ons dengan jumlah kalau diuangkan itu sekitar 250 triliun gitu. Nah, jadi ada sekitar 40.000 hektar lokasi yang ada di konsesi yang ada di Blok Wabu itu, yang kemudian oleh PTF ya harus diserahkan kepada Indonesia gitu. Artinya saham atau lokasi itu kemudian tidak lagi dikelola oleh PT FI, tapi dia diberikan kepada entah itu BUMN, BUMD maupun swasta. Jadi nanti berdasarkan lelang gitu. Infonya sih terakhir yang mendapatkan Blok Wabu ini adalah Main ID gitu, perusahaan BUMN yang membawahi beberapa perusahaan tambang gitu ya, salah satunya PT Antang. Nah, kalau kita lihat dari 3 perusahaan yang bermain di Blok Wabu ini, yang pertama PT FI, ada Purnawirawan Hinsa Siburian, dia sebagai komisaris di perusahaan ini. Dia adalah Pangdam 17 Cendrawasih di tahun 2015 sampai 2017. Dia juga adalah termasuk tim relawan Cakra 19, pemenangan Presiden Jokowi pada 2019. Jadi kita lihat di sini dia benar-benar strategis ya posisinya sebagai komisaris di perusahaan tambang terbesar ini di Indonesia. Kemudian di satu sisi dia juga punya kedekatan dengan pemerintahan Jokowi. Yang kedua, Main ID. Nah, di sana ada Purnawirawan Doni Monardo sebagai komisaris utama dan Purnawirawan Muhammad Munir sebagai komisaris independen. Muhammad Munir ini juga menjadi Ketua Dewan Analisa Strategis BIN saat ini.
Lalu yang ketiga PT Antam. PT Antam ada Purnawirawan Agus Suryabakti sebagai komisaris utama dan Komjen Pol Bambang Sunarwibowo sebagai komisaris. Bambang masih menjabat sebagai sekretaris utama BIN, Badan Intelijen Nasional. Nah, jadi di sini sebenarnya aku mungkin sedikit mengklarifikasi yang kalau misalnya dibilang Luhut bermain di Blok Wabu memang tidak ada begitu ya, bisa dibilang begitu karena memang tidak ada gitu. Tetapi dia kemudian ditemukan di PT Madinah Qurrata Ain. Dia berada di Intan Jaya juga, tetapi dia beda lokasi gitu di Sugapa, ibu kota Intan Jaya. Jadi bagaimana kita bisa kemudian menyebut bahwa ada indikasi Luhut itu ada di sana gitu. Pertama, perusahaan ini PT Madinah Qurrata Ain ini dia itu memiliki sejumlah 23.150 hektar lokasi eksplorasi tambang emas di sana gitu ya. Nah, di Oktober 2016 dia ini perusahaannya bekerja sama dengan salah satu perusahaan Australia bernama West West Mining. Pada Oktober 2016 West West Mining ini menyerahkan 30% proyek Sungai Derewo. Proyek Sungai Derewo ini yang ada di sana ya, yang sejumlah 23 ribuan hektar tadi itu ke Tobakom Del Mandiri gitu. Kemudian di tahun 2017 West West Mining ini juga akan memberikan sahamnya ke Toba Bara Sejahtera. Nah, dua perusahaan tadi, Tobakom Del Mandiri dan juga Toba Bara Sejahtera itu diketahui merupakan anak perusahaan dari Toba Sejahtera, yang mana 99,9% sahamnya itu milik LBP. Jadi disitulah kemudian bisa kita analisis, oh rupanya kalau ditarik agak beberapa berjarak gitu ya, kalau kita lihat kepentingan atau siapa yang diuntungkan itu ya ada Luhut di sana gitu. Nah, ada tambahan informasi yang saya dapatkan dari analisis yang dilakukan oleh tim narasi yang waktu setelah terjadi ada somasi itu mereka juga bikin publikasi gitu ya. Ada tambahan di sana itu dia ada perubahan sahamnya terjadi di 2018 di mana bukan Toba Bara Sejahtera ya atau Toba Del Mandiri yang dapat saham, tapi PT Baitek Biner Nusantara. Nah, perusahaan ini itu dapat saham 30% tadi. Nah, yang mana kalau dilihat di AHU-nya 99% saham itu milik Paulus Prananto. Paulus Prananto ini kalau dilihat lagi dia memiliki jabatan sebagai direktur di dua perusahaan tadi, Tambang Raya Sejahtera dan Tobakom Del Mandiri. Perusahaan yang merupakan anak perusahaannya Luhut Binsar Panjaitan gitu ya. Jadi kayak muter-muter aja di situ gitu. Pada dasarnya temuan itu memperkuat gitu bahwa masih ada kok kaitannya gitu antara PT MKI perusahaan yang memiliki konsesi di Intan Jaya ini dengan perusahaan milik Luhut seperti itu. Mungkin itu sih. Ya Mbak, terima kasih atas penjelasannya. Ini Mbak, berarti di sana banyak ya para elit kita yang memang punya usaha di sana gitu ya. Selanjutnya, apakah pendekatan keamanan di Papua ini masih relevan untuk menyelesaikan masalah di Papua, Mbak? Bagaimana pandangan Mbak Umi terkait hal tersebut? Kalau soal pendekatan keamanan yang militeristik seperti ini tentu sangat tidak relevan bagi ya kemajuan hak asasi manusia dan pemenuhan hak-hak masyarakat di sana gitu ya. Karena dampaknya itu bukan hanya kemudian menyebabkan terusirnya masyarakat dari lokasi terjadinya penembakan, kemudian juga menyebabkan ketakutan dan trauma mendalam bagi mereka yang mungkin keluarganya ditinggalkan atau tetangganya dan lain sebagainya. Mereka harus meninggalkan kampung mereka gitu, kemudian mencari
mencari bantuan dan sebagainya. Itu tentu sangat-sangat tidak manusiawi ya, di mana seharusnya pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan, memberikan pemenuhan hak mereka atas pendidikan, atas kesehatan, atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan sumber-sumber kehidupan mereka begitu. Tetapi yang ada justru sebaliknya, pendekatan militer yang dilakukan pemerintah yang mereka anggap sebagai upaya mengamankan Papua dari serangan mereka yang dianggap memberontak atau makar gitu ya, itu justru menambah kesengsaraan masyarakat Papua gitu. Jadi mungkin yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah ya yang pertama melakukan dialog secara terbuka, kemudian juga menarik semua mereka aparat militer yang terutama yang non organik ya, yang diterjunkan untuk kepentingan penjagaan misalnya kepentingan ekonomi dan atau juga untuk pembangunan infrastruktur lainnya gitu ya. Jadi kita tentu pengennya Papua ini meskipun sebenarnya mereka punya luka sejarah yang seharusnya perlu diluruskan juga ya. Kita juga pengennya Papua itu kan dia sebetulnya punya sejarah yang agak berbeda dengan daerah Indonesia yang lain gitu ketika mereka masuk sebagai salah satu provinsi, salah satu daerah kekuasaan Indonesia. Bagaimana referendum itu terjadi dengan sebenarnya tanpa melibatkan tanpa mengambil suara seluruh masyarakat Papua dan juga bahkan ketika terjadinya referendum itu penuh dengan tekanan dari militer gitu. Jadi sebenarnya apakah memang benar Papua itu ingin menjadi bagian dari Indonesia atau tidak, itu kan masih dipertanyakan juga sampai sekarang gitu. Tetapi kalaupun saat ini mereka dianggap diakui oleh Indonesia sebagai bagian dari Indonesia, seharusnya perlakuannya pun dia mendapatkan hak yang sama gitu. Dia mendapatkan pelayanan yang sama dengan daerah lain. Karena jangan sampai justru Indonesia mungkin masih dianggap sebagai penjajah di sana gitu ya. Di mana kita sendiri mengakui Indonesia itu mendukung kemerdekaan umum, kemerdekaan seluruh bangsa gitu ya di dalam undang-undangnya, dan tentunya itu mungkin itu sih. Baik Mbak Umi, terkait Haris Azhar dan Fathia ini kabarnya dikriminalisasi gara-gara mereka diseminasi terkait penelitian tersebut ya Mbak. Apakah hal tersebut benar? Ya, jadi mungkin kawan-kawan di sini banyak juga yang menyimak berita tentang penangkapan pelaporan ya ke polisi dari Luhut atas konten yang dihasilkan oleh Haris dan juga Fathia di kanal YouTube-nya gitu terkait dengan studi ini. Ya, jadi itu sangat disayangkan ya, di mana kita itu memberikan kritik kepada pejabat pemerintah dengan berdasarkan kajian dan riset yang bisa kita buktikan gitu secara ilmiah. Tetapi kemudian balasan yang diterima adalah kriminalisasi gitu. Jadi bukan kajian atau pembuktian di mana ini loh memang nggak ada kaitannya atau memang terbukti kajian itu salah atau bagaimana. Yang bisa kita perdebatkan secara ilmiah gitu, tetapi justru lewat pemenjaraan, dan ini adalah salah satu mungkin dampak buruk juga ya dari adanya undang-undang ITE yang mana dia memuat pasal yang bisa menjerat siapapun yang mungkin dianggap mencemarkan nama baik begitu. Nah, jadi ya cukup disayangkan sih seperti itu dengan kejadian ini.
Baik Mbak, terkait demokrasi di Indonesia, di mana kita ketahui sahabat kita sedang dikriminalisasi terkait penelitian tersebut gitu. Nah, bagaimana seharusnya elit di negeri ini menanggapi penelitian tersebut gitu Mbak? Iya, kalau menurut ditanggapi dengan santai aja gitu. Menurutku jadi kayak ini kan penelitian yang dia ya punya basis sumber informasi yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi kalau disebut misalnya atau diindikasikan memiliki kepentingan tertentu yang mungkin bagi dia menyangkal gitu ya, ya dibalas aja dengan mungkin kajian yang sama atau bukti-bukti yang bisa mereka berikan kepada publik gitu, sehingga kita pun bisa membicarakan itu lebih lanjut, kita mungkin bisa mengklarifikasi dan lain sebagainya kalau memang apa yang disebutkan di dalam studi itu tidak benar gitu. Nah, jadi harusnya apa namanya iklim demokrasi di Indonesia itu yang sekarang ini mungkin bisa dibilang kita secara memiliki hak ya, diakui hak untuk berbicara di depan umum, kita memiliki hak untuk berpendapat dan berserikat dan lain sebagainya, itu harus diikuti dengan perlindungan hukum juga gitu terhadap apa namanya penelitian hasil kajian ilmiah yang dilakukan oleh masyarakat, karena kalau tidak begitu yang ada kita semua ya, terutama akademisi, aktivis dan sebagainya yang melakukan analisis kajian yang akhirnya menyebut ada beberapa nama orang-orang penting, orang-orang elit ya, Luhut ini kemudian jadi bisa dibilang nantinya memberikan dampak gitu ya kepada ternyata bisa loh kita memolisikan orang-orang yang dianggap ini mencemarkan nama baik kita. Ya bisa jadi kedepannya akan seperti itu terus gitu, dan itu sangat tidak baik ya bagi negara yang kita anggap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi gitu. Kalau memang dianggap penelitian atau hasil itu salah gitu ya, atau tidak pemolisian gitu. Intinya ya fair aja gitu lah. Berarti ini kriminalisasi kepada aktivis ini bisa dikatakan sebagai tanda bahaya ya Mbak, terkait bagaimana kondisi iklim demokrasi di Indonesia. Ya, betul sekali. Jadi mungkin kita sebenarnya pengennya sih ada kajian ngomongin soal Papua, soal kepentingan ekonomi politik yang berkaitan dengan militerisme di sana, dampaknya ini gitu. Kita pengennya kasus itu yang jadi fokus gitu loh, jadi pembahasan dan kemudian dibicarakan banyak orang dan ditemukan solusinya gitu ya, pemecahan masalah dan demi kebaikan masyarakat sana gitu. Tetapi yang ada justru pembicaraan tentang itu dibungkam gitu dengan adanya pelaporan, pemenjaraan atau dan sebagainya, kriminalisasi yang terjadi kepada misalnya Fathia dan juga Haris Azhar, yang akhirnya publik justru ya kita fokus dengan isu kriminalisasi ini, dan juga kita berjuang dua kali gitu pada akhirnya. Kita berjuang yang menguras energi, menguras tenaga juga, kita harus mengerahkan solidaritas kita untuk ya ini berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia jadi makin berlipat ganda gitu, dan kita di satu sisi juga seharusnya pemerintah itu memberikan hak-hak masyarakat Papua secara penuh gitu, hak atas lingkungan hidup, hak atas penghidupan, hak atas demokrasi ya pada dasarnya gitu. Tetapi dengan adanya kejadian ini, kita tuh justru semakin pesimis gitu. Kita semakin merasa
ada nggak sih masa depan yang baik bagi Papua ke depannya gitu. Kalau kita berbicara tentang ini aja, kemudian dipolisikan dan dibungkam gitu. Orang jadi semakin takut, orang jadi semakin nggak mau lagi mungkin ya ikut campur masalah Papua. Padahal ini sangat urgent sekali gitu. Sangat disayangkan seperti itu. Dan aku pun berharap ini jangan sampai memberikan atau justru kita makin takut ya bersuara, kita makin nggak mau terlibat gitu, tetapi menguatkan kita untuk semakin bersolidaritas, mendukung para aktivis pejuang hak asasi manusia di Papua untuk mereka harus kita dukung dan jangan sampai ini kemudian memberikan keuntungan bagi para elit gitu sih. Dan kasusnya ini si Haris Azhar dan Fathia ini kan dituduh ini ya mencemarkan nama baik Luhut, dan seolah-olah kasusnya sangat subjektif sekali gitu ya Mbak. Iya, ya itu kadang-kadang apa ya, sebenarnya kita nggak ada maksud mencemarkan nama baik, apalagi dia sebagai pejabat publik ya, pejabat publik pemerintahan, dia punya tupoksi tugas-tugas publik yang kita itu berhak gitu loh untuk memberikan kritik, memberikan saran, pendapat kalau memang ada yang kurang sesuai atau tidak tepat gitu dari kebijakan atau tindakan yang dia lakukan gitu. Jadi itu sebenarnya hal-hal wajar aja ketika ada masyarakat bilang udahlah ya jangan sampai ada kepentingan pribadi dalam bisnis-bisnis yang ada di sana gitu, penempatan militer dan lain sebagainya. Itu kan sebagai bentuk kita itu peduli sebenarnya kepada pemerintah ini agar jangan sampai meleset gitu kepentingan pribadinya dengan kepentingan masyarakat secara umum yang dia harusnya bertanggung jawab terhadap hal itu gitu. Sehingga kita kalau misalnya dianggap mencemarkan nama baik itu ya bisa dibalik ulang gitu. Ini nama baik sebagai menteri, sebagai pribadi, sebagai siapa gitu ya. Kemudian juga kalau memang mencemarkan nama baik ya udah caranya memperbaiki ya diperbaiki gitu nama baiknya. Dengan cara apa ya? Dengan cara mungkin kalau dia memang punya relasi bisnis di sana ya dengan melepaskan itu, misalnya kalau kita lihat di sana banyak konflik dan sebagainya gitu kan, bertanggung jawabnya di situ bukan dengan ya kriminalisasi gitu. Baik Mbak Umi, terima kasih banyak. Diskusi kali ini adalah bagian bentuk kita untuk bersolidaritas kepada Haris Azhar, Fathia, selain itu juga berbagai diskriminasi kepada saudara-saudara kita yang ada di Papua. Terima kasih banyak Umi Ma'rufah yang sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Demikian Forum Indo Progress TV kali ini, semoga bermanfaat. Saya Mas Ayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya.